Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Lailati Soliha dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat selama 2 bulan kuliah di STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan membahas sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk itu ada 8 materi yang mencakup. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, status dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ciri-ciri bahasa Indonesia ragam baku. Yang kelima, keanekaragaman bahasa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam, kedudukan bahasa Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Melayu sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia, dan yang kedua bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu. Mari kita bahas bahasa Melayu sebagai dasar pembentuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara ini secara historis berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu dari sekitar 300 bahasa daerah di wilayah Kepulauan Nusantara ini, semula dipakai oleh para penutur di daerah Riau dan sekitarnya. Pemakaian bahasa Melayu selanjutnya meluas ke seluruh pelosok Nusantara. Kita bahas yang kedua, yaitu bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu. Ada 8 pengaruh dari bahasa lain. Pengaruh-pengaruh lain selain bahasa Melayu. Yang pertama yaitu bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya budaya dan agama Hindu ke Indonesia. Diperkirakan peristiwa ini itu terjadi pada abad ke-5 dan mencapai puncak kejayaannya pada sekitar abad ke-7. Kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sangsekerta kebanyakan mengenai hal-hal yang berkenan dengan agama, budaya, nama-nama monumenta, semboyan ajaran. Pengaruh bahasa Sangsekerta yang sampai sekarang berlaku ialah penggunaan akhiran. Yang kedua yaitu bahasa Arab. Masuknya bahasa Arab bersamaan masuknya budaya dan agama Islam yang dibawa oleh pedagang Arab. Bahasa Arab baik yang berasal dari Hadramaut maupun yang berasal dari Persia kurang lebih pada akhir abad ke-15. Kata-kata bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab tersebut kebanyakan berkisar pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Yang ketiga yaitu bahasa Belanda. Masuknya bahasa Belanda bersamaan dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-17-an. Kedatangan mereka semulanya sebagai pedagang rempah-rempah, kemudian meluas sebagai pemegang monopoli perdagangan sebagai komoditi dan akhirnya menguasai wilayah Indonesia sebagai daerah jajahan. Untuk yang keempat yaitu bahasa Inggris. Pengaruh bahasa Inggris ini baru terjadi setelah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada saat masih bernama bahasa Melayu, pengaruh ini hampir tak terjadi karena boleh dikatakan bahwa bahasa Inggris tidak pernah berkuasa di Indonesia, terkecuali di daerah Bengkulu, itu pun tidak terlalu lama. Yang kelima yaitu bahasa-bahasa asing lainnya. Bahasa-bahasa asing lainnya yang ikut mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu ada beberapa contoh. Salah satunya yaitu dari beberapanya itu ada Portugis. Contohnya itu lentera, bendera, jendela, almari, dan celana. Ada beberapa lagi yaitu Tamil. Contohnya logam, mempelam, kualam, gembala, dan mentari. Habis itu ada Prancis. Contohnya itu trotoar, abattoir,
urinoir, desoir, dan salub. Selanjutnya itu ada bahasa Persia, yaitu pasar, kenduri, peduli. Ada lagi bahasa Cina, contohnya bakmi, bakso, bakwan, capcay, tahu, tauco, tauge, dan omai. Yang terakhir yaitu bahasa Jepang. Contoh bahasa yang terpengaruh yaitu kimono, judo, taekwondo, tekshio, karate, dan samurai. Ada juga yang beberapa olahraga ya yang terpengaruh dari bahasa Jepang. Yang selanjutnya yaitu yang keenam yaitu kelahiran bahasa Indonesia secara politis. Bahasa Melayu semakin lama semakin kaya dengan adanya pengaruh bahasa-bahasa lain tersebut sampai dengan menjelangnya akhir tahun 1928. Secara resmi masih tetap bernama bahasa Melayu walaupun dilihat dari segi fungsi sudah tidak lagi mencerminkan sebagai bahasa daerah. Yang selanjutnya yaitu kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Upaya para pemuda untuk mengusir penjajah dengan modal dasar semangat persatuan tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan di hari selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 juga disahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan untuk Indonesia. Memasuki materi selanjutnya yaitu status dan fungsi bahasa Indonesia. Semenjak kelahiran bahasa Indonesia, baik secara politis tanggal 28 Oktober 1928 maupun kelahiran secara yuridis tanggal 18 Agustus 1945, maka status bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan sebagai bahasa negara, bahasa resmi. Nah, dalam status sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan bangsa. 2. Lambang identitas bangsa. 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya. Dan yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Di Indonesia kan terdapat banyak daerah, dan setiap daerah itu memiliki bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Oleh karena itu, agar komunikasi dengan daerah lain, orang yang asal dari daerah lain lancar, tidak terkendala, itu menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang dalam status sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di semua lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan pemerintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat yaitu bahasa resmi di dalam pengembangan, kebudayaan, dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Sudah memasuki bab selanjutnya yaitu atau materi ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia pemakaiannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan maksud pembicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar, bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang baku. Berdasarkan dua kriteria tersebut, berarti akan ada 3 kemungkinan pemakaian bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar biasanya terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia baku dalam situasi formal. Misalnya, bahasa ragam baku yang dipakai di dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Ini biasanya terjadi pada situasi informal atau situasi santai. Yang ketiga yaitu
Pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Ini terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia ragam santai yang situasinya pemakainya tidak contoh. Misalnya, bahasa ragam santai dipakai di dalam penulisan karya ilmiah. Seharusnya itu harus memakai ragam yang formal. Tidak mungkin ragam ilmiah, karya ilmiah menggunakan bahasa kaul atau bahasa santai kita sehari-hari. Untuk bab selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia ragam baku. Ciri-ciri ragam bahasa Indonesia ragam baku ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, penggunaan awalan ber dan me secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, yang benar itu seperti ini. Ia mengajak saya berjalan-jalan di Malioboro. Mengajak sudah ada imbuhan me. Sedangkan yang salah itu seperti ini. Ia ngajak saya jalan-jalan di Malioboro. Ngajaknya tidak ada imbuhan me, awalan me. Dan kedengarannya juga aneh, nggak enak didengar. Jadi yang benar tadi mengajak. Yang kedua yaitu penggunaan kata tugas secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, apa yang diperoleh sudah sesuai harapan. Ini contoh yang salah ya. Dan yang benarnya itu seperti ini. Apa yang diperoleh sesuai dengan harapan. Ini karena seperti kalimat tanya. Harusnya ada kata penghubung dengan kata hubung dengan. Sedangkan yang salah tadi tidak ada kata hubung dengannya. Untuk yang ketiga, penggunaan kata tugas sesuai dengan fungsinya. Contoh yang benarnya, para mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran P4. Untuk yang salah, kepada para mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran P4. Ini contoh yang salah. Kenapa salah? Karena sudah ada para, tapi ditambahin lagi di depannya ada kepada. Itu termasuk pemborosan kata, jadi salah. Untuk keempat yaitu penggunaan struktur logika yang tidak rancu. Contohnya, mobil rusak dalam perjalanan dari Jakarta menuju Merak. Itu contoh benarnya. Kalau contoh salahnya itu bagaimana? Seperti ini. Mobilnya rusak dalam perjalanan antara Jakarta menuju Merak. Itu contoh salahnya. Perbedaannya di dari dan antara. Untuk yang kelima, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Contoh yang benarnya itu seperti ini. Perilakunya benar-benar mengecewakan orang-orang yang mengundang. Untuk contoh yang salahnya, setiap diundang rapat ia tidak pernah hadir, benar-benar mengecewakan. Sebenarnya harusnya kan bisa secara singkat, kenapa harus secara panjang dan berbelit? Karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa yang berbelit. Untuk yang keenam, penggunaan bentuk-bentuk gramatikal yang redundant. Contohnya yang benar seperti ini. Hadirin dipersilahkan duduk. Nah, yang salahnya para hadirin dipersilahkan duduk. Nah, pemborosan kata lagi kan. Kalau sudah ada hadirin ya nggak usah para. Kalau pakai para ya nggak usah hadirin. Jadi bisa seperti ini. Kalau yang benar para, nggak bisa sih. Berarti yang bisa itu cuman hadirin dipersilahkan duduk. Nggak mungkin paranya udah telah pemborosan kata. Jadi paranya lebih baik dihapus. Untuk yang ketujuh, penggunaan lafal baku dalam pemakaian bahasa lisan. Lafal buku adalah lafal yang tidak dikenal lagi ciri-ciri kedaerahannya. Yang ke-8, yang terakhir, menggunakan sistem tulis resmi dalam pemakaian bahasa tulis. Sistem tulis resmi tersebut secara lengkap terdapat pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disebut EYD. Memasuki materi yang ke-5 atau bab yang ke-5, keanekaragaman bahasa. Sekarang mari kita lihat pada aspek lain dari bahasa, yaitu siapa yang menggunakan bahasa, apa yang mereka gunakan.
Namun bahasa tidak hanya berbeda antar negara, melainkan juga berbeda di tiap-tiap daerah. Orang seringkali bersikap keras terhadap perbedaan bahasa dan perbedaan jenis bahasa. Masalah tentang siapa yang menggunakan bahasa apa atau siapa yang menggunakan jenis bahasa apa, serta bagaimana sikap orang terhadap bahasa atau terbagi dan jenis bahasa. Itu adalah masalah yang terkait dengan kekuatan masyarakat. Sebagai kesimpulan untuk bagaimana ini bisa dikatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem atau lebih tepatnya sekelompok sistem bunyi, sistem tata bahasa, sistem makna, dan bahwa variasi dalam penggunaan bahasa seringkali bersifat sistematis juga. Untuk bab yang terakhir, bab yang ke-6 atau materi ke-6, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Ini sudah tercantum dalam 1. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, Bab 15, Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia juga dibedakan atas 2 yang bertolak belakang dari sejarah pertumbuhan, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal yang tersebut terdapat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Untuk yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kita sudah sampai di penghujung materi. Jadi dari materi yang saya jelaskan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan sudah terdapat campuran dari bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang negara Indonesia. Untuk kedudukan bahasa Indonesianya sudah jelas tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2. Itu saling bertolak belakang dari sejarah pertumbuhan, dan ciri-ciri setiap bahasa yang berada di Indonesia juga berbeda. Alhamdulillah sudah selesai saya menjelaskan materi yang saya dapatkan selama perkuliahan di STKIP PGRI Jombang. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila ada kata yang saya ucapkan menyinggung hati kalian atau para pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.